Waduh, luar biasa sekali pertanyaan ini, sangat menusuk. Terima kasih Satpol PP Mojokerto yang sudah mengingatkan kita prokesnya. Intinya dimanapun kita berada, kita harus tetap jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan. Oke. Yeah, know I'm sturdy like a Millie Rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockers. Money in my pocket, don't call me a money pocket. Engine get to rocket, it sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the knock. No, Russell Wilson way I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah, I can't do no time, don't leave that gun. Saya Rois, bisa dipanggil Kuroy. Kalau saya selaku Presiden Direktur Mojopahit Kopi. Saya Agung Permana, biasa dipanggil dengan Agung. Aku jawab kok apa? Oh bener. Mas aku jawab dari tukang ngopi gak iso toh, Mas. Saya di sini sebagai penikmat kopi ya sebenarnya itu. Orang yang suka ngopi, suka ngumpulin teman-teman, suka dengan suasana kekeluargaan yang kita bisa ngobrol santai sambil ngopi bareng. Intinya seperti itu. Mojopahit Kopi ini berdirinya 2018. Waktu itu ownernya salah satu ownernya cewek, Bu Vinda. Waktu itu pertama kali yang mencetuskan ide untuk buat Mojopahit Kopi itu di tahun 2018. Waktu itu di Mojopahit Kopi Sedayu, cabang Kota Gresik. Seperti itu, Mas. Karena kita kepinginnya expand ke seluruh wilayahnya Mojopahit, kerajaan Mojopahit. Jadi banyak hal yang kita belajar dari Mojopahit. Kita mau expandnya semuanya ke Nusantara, bahkan ke Thailand juga wilayahnya Mojopahit, seperti itu. Visi misinya itu seperti itu sebenarnya. Kalau hasil dari diskusi tim kreatif itu pengennya kita konsepnya industrial, tapi industrial ke penghijauannya. Jadi banyak beberapa warung kopi yang kita kedepankan nanti, sampai ke depan kita mau reboisasi penghijauannya kita banyakin. Karena biar orang ngopi itu benar-benar santai menikmati udara yang sejuk, seperti itu. Pasar awalnya sih sebenarnya awalnya itu kaula muda, tapi makin kesini banyak family juga. Ternyata banyak keluarga-keluarga yang pengen ngopi, tapi ngopi yang gimana, yang tempatnya memang nyaman, keamanannya, jaga jaraknya, apalagi ini kan corona. Jadi ada Mojopahit dengan sistem jaga jarak, benar-benar menerapkan prokes, itu yang kita kedepankannya nanti. Meskipun ada dan tidak adanya corona, tetap kita mengedepankan prokesnya, seperti itu. Ada cabang lain tentunya, yang pertama di Mojopahit Kopi Sedayu, Mojopahit Kopi Bunga, dan Mojopahit Kopi Mojokerto. Ada 3 cabang. Terima kasih. Enggak, Mas, dulunya kita bener-bener warkop ya. Bener. Warkop yang apa ya? Warkop banget, giras. Ya wis pada umumnya, tapi berhubung ngikuti zaman, kita nggak boleh jadi warkop yang prinsipnya kekeh. Warkop tuh kayak gini, enggak, kita menyesuaikan zaman, anak mudanya seperti apa. Mungkin Mojopahit Kopi 3 tahun lagi berbeda lagi ya, karena menyesuaikan zaman terus, seperti itu. Sebenarnya alasannya itu kita pengen ada tempat itu kita datang, tapi kita bisa memilih bagian tempat-tempat itu yang apa ya, yang menurut kita itu nyaman. Kita nyamannya itu ada di mana, kan gitu. Kalau kita nyamannya di konsep kafe kayak angkringan atau kayak di giras lah misalnya kayak gitu, itu kita ada. Mau konsep yang lesehan kita ada, mau konsep yang kayak apa ya, yang benar-benar konsep kafe yang di sofa yang kayak gitu kita juga ada. Mau konsep yang mendekati alam kita juga ada, di bawah-bawah pohon rindang, dekat kolam.
Pokoknya kita pengennya itu setiap kali orang datang itu akan merasa nyaman. Jadi dia tidak ada ininya tempat itu bosen hanya itu aja. Jadi kalau kita di Mojopahit Kopi kita udah dapat semua view yang kita inginkan, intinya seperti itu. Mau dimanapun itu kita bisa memilih, intinya kita datang kita bisa memilih tempat favorit kita masing-masing. Kita ada serbu, ada kan namanya Mojopahit Kopi itu ada dari kopi sasetan, mulai dari berbagai macam merek lah. Kalau untuk kopi dari kopi kekiniannya kita grinder sendiri memang benar-benar beda. Tapi kopi hitamnya Mojopahit, kopi tumbuknya itu benar-benar kita buat sendiri seperti itu. Lebih tepatnya sih klasik, bar klasik itu benar-benar ya biras. Ada juga yang kopi kekinian. Couple in one in my head just to say they did it. Can't lie, I'm so paranoid in the window. Ya, karena gini, waktu awal buat konsep semuanya itu memang untuk UMKM. Kita mengedepankan UMKM. UMKM Kota Mojokerto ini sangat banyak, sangat variatif dan rasanya itu hampir enak semua. Dan yang penting itu murah. Itu yang penting. Murah, enak, kenyang, yaitu. Jadi akhirnya kita guide semua ketika ada UMKM di jalan yang memang enak. Kita coba aja, Pak mau nggak gabung di tenan kami dengan gini dengan konsep yang kita sajikan, akhirnya mereka mau seperti itu. Rappers make a shiggy dance like a soul train. Told them slide no electric. Yeah. Bener sih, bener. Aku jadi ingat. Jadi awal mula pembangunan ini dulu sebelum kita buka, itu banyak sekali statement di luar sana itu pasti mengira kita itu awal mulanya adalah Pujasera. Iya. Jadi banyak yang bilang, bangunan apa ya kok kasih dibangun Pujasera Anyar, pasti semuanya seperti itu. Tapi sebenarnya dari situ kita juga kan mengedepankan UMKM. Akhirnya kita adanya tenan-tenan itu. Sebenarnya kalau untuk tenan-tenan itu benar apa yang dikatakan Pak Rois tadi. Kalau untuk tenan, setiap kali orang jualan punya adanya makanan itu kan pasti punya ini masing-masing, maksudnya penikmat masing-masing. Ya, dari penikmat itulah alhamdulillahnya jadinya mereka itu di samping bisa menikmati makanan yang mereka nikmati, mereka juga akhirnya bisa datang ke sini untuk menikmati kopi-kopi kami, minuman-minuman kami, juga menikmati tempat dan fasilitas yang tersedia di Mojopahit Kopi. Mungkin salah satu strategi kita dari banyaknya tenan-tenannya di sini, terutama untuk memajukan UMKM yang ada di Mojokerto, itu juga salah satunya itu adalah yaitu karena tenan-tenan itu punya masa sendiri lah gitu. Itu juga salah satu akhirnya menjadi konsumen setia kita di Mojopahit Kopi. Saya pernah kerja di ya bagian sales, penjualan. Saya nggak ada basic yang bagus gini enggak, tapi saya nggak pernah putus asa, dibantu Mas Agung dan tim yang lainnya juga membantu terus menerus, akhirnya sampai tahap titik ini seperti itu. Saya awal mula juga hanyalah seorang buruh pabrik sebenarnya. Dari buruh pabrik itu akhirnya kita kumpulin sedikit dari gaji, akhirnya kita mencoba untuk berwirausaha lah ini. Awal mula wirausaha yang saya lakukan adalah pembuatan untuk industri di alas kaki, sandal sama sepatu itu. Iya. Awal mulanya di situ. Akhirnya alhamdulillahnya akhirnya berkembang, akhirnya ya industri F&B ini. Sampai ke segmen-segmen lain, sampailah ke segmen dari warkop yang sekarang ini. Kalau tahu-tahu sukses itu kita pengen gitu Mas, tapi nggak bisa, masih harus melewati air mata, kesedihan yang luar biasa gitu loh, seperti itu. Mungkin sekarang yang
lagi guyonan ada sih Mas sebenarnya Mas. Iya. Kan dari kecil sukses, mungkin hanya Rafathar aja, Sultan Andara kayaknya itu. Itu ya. Sultan Andara. Iya, mungkin. Kalau dari kita jadi ini gini, kita sebagai setiap orang itu jangan lupa untuk bermimpi setinggi-tingginya dan banyak-banyaklah membangun relasi. Iya. Ya, Seperti itu sih. Iya, jadi jangan terpaku misalnya sekarang kita kerja di pabrik sebagai buruh pabrik dan kita hanya fokusnya hanya di kerjaan itu aja. Sebenarnya di luar sana itu masih banyak peluang-peluang usaha iya, yang bisa benar. kita eksplor di situ. Sebenarnya banyak banget Mas. Tinggal kreativitas saja ya Mas. Tinggal kreativitas kita aja, bagaimana keberanian kita, bagaimana kita mencoba untuk membuat link seperti itu. So paranoid and the windows tinted. I own everything around me, you can say it's raining. Not talking phone numbers when I'm talking 7. Kalau itu kita tetap terima kasih sebenarnya, tapi di sisi lain itu sebuah amanah yang luar biasa dari masyarakat Mojokerto kalau kita harus mempertahankan kualitas kita yang baik ya Mas Agung ya, seperti itu. Can never change, still wrote the change. Captain say the pay, this ain't the day. They made me wait. Luar biasa sekali pertanyaan ini, sangat menusuk. Waduh. Iya sih. Ya karena apa ya? Mungkin karena kita yang salah sih dengan pemerintah dengan pemerintah kota, dengan Satpol PP karena prokes kita sangat kurang. Maka dari itu kita ditegur itu karena prokesnya. Jadi pengunjung yang berjubel karena mungkin adanya konsep baru UMKM yang enak kualitasnya itu yang membuat masyarakat Mojokerto kota khususnya pengen yang ayo ke sana gitu, dan kita sudah melarang sebenarnya waktu itu untuk Pak tolong jaga jaraknya, tapi mereka kayak nganggap corona itu nggak ada gitu loh Mas. Jadi kita dari manajemen sudah berkali-kali memberikan arahan tapi tetap prokesnya mana Mas, tunggu sebentar, ditinggal kita lagi gitu lagi. Akhirnya ya pemerintah melakukan tindakan yang tepat dan tegas. Tapi dari sisi situ sih kita tetap bersyukur ya Mas ya, karena banyak segi positif yang kita dapatkan dari kita disorot media nasional banyak, itu juga termasuk terima kasih kita. Makanya kita perbaiki semuanya dari prokes yang pertama ya Mas ya. Banyak pembelajaran lah gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Oh ya, terima kasih Satpol PP Mojokerto yang sudah mengingatkan kita prokesnya. Semoga tetap jadi panutan bagi kita semua Satpol PP yang bertanggung jawab, punya integritas dan mempertahankan tentang kedisiplinannya. Luar biasa, good job. Intinya dimanapun kita berada, kita harus tetap jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan. Oke. Like a soul train. Told him side, no electric. Yeah, it's getting hectic. Satu, jangan mudah putus asa. Usaha itu nggak seperti yang dikatakan oleh motivator-motivator besar. Ngomong, kalian berusaha mau jadi apa? Kalau memang belum siap, kuatkan ekonomimu, benar-benar kuatkan. Kalau misalnya jadi karyawan yang tangguh, pelan-pelan. Jangan langsung gerusa-gerusu, jangan langsung memilih jalan pintas untuk menjadi besar. Jangan langsung hutang bank yang besar tanpa perhitungan yang matang. Nanti seperti saya dulu. Jadi benar-benar yang hati-hati. Jangan percaya motivator. Banyak yang menjerumuskan guys. Seperti itu. Benar Pak. Ya. Sebenarnya benar. Perjuangan itu membutuhkan air mata derita lah. Ya, sebetulnya. Saya buruh pabrik itu mulai tahun 2008. 2008 saya sudah menjadi buruh pabrik. Bayangkan udah berapa tahun saya sebagai buruh pabrik. Intinya itu intinya bermimpilah. Jadi bermimpilah dan mencobalah untuk eksplor diri kita, bahwasanya itu kita ini masih mempunyai keinginan-keinginan dan mimpi-mimpi yang harus kita capai. Dan jalannya itu apa? Ya itu tadi, kita harus mengeksplor diri kita masing-masing. Dan jangan lupa kita harus mencoba untuk membangun link, itu yang terutama. Kita harus nggak boleh sungkan-sungkan berkenalan dengan orang-orang
intinya jangan menutup diri lah. Kita mencoba untuk membangun relasi dari sektor manapun, karena kita nggak bakal tahu mas rezeki ataupun itu turunnya dari mana atau dari kerjaan itu ada dari sektor mana. Meskipun saya ini dari buruh pabrik nih ya, awal mula dari buruh pabrik, akhirnya bisa ada warkop yang seperti ini, itu nggak nyambung sebenarnya. Iya. Tapi karena apa? Karena kita berrelasi, kita ketemu orang-orang baru, kita membuka obrolan. Akhirnya itu peluang itu sebenarnya banyak banget. Jadinya tergantung kita masing-masing bagaimana kita berani untuk mencoba peluang-peluang tersebut. You pick up the loot and hit the bank. Can never change, still wrote the change. Captain say the pay, they say the day. They made me wait, I'm breaking chains. Yeah, yeah. Told me feeling bubbly off the rose. Took a minute, but I got it out the slow way. Friends turn to foes, haters tell them go away. Rappers make a shiggy dance like a soul train.